Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang saderenge ngaos dipun mulai diawali kalian maos sholawat burdane. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaika salam bismi walaika ilaika salam. Khususan ila kharidani Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sayyidina khulafai rasyidin wa tabi'i tabi'in minat tabi'in minal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal mu'minin khususan ila kharidani sifat Sultan Aulia Syamdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan thumma jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan man fataha arko desa minggir larangan. Khususan sedaya ahli kubur kita semuanya yang sudah kembali kepada Allah, termasuk orang tuanya Pak Tony yang dikabarkan kepada kita. Mudah-mudahan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, Allah betul-betul ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya, senantiasa dalam lindungan dan dekapan Rahman Rahimnya. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketetapan iman Islam dan keistiqomahan dalam berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan, sehingga fadilah pahalanya mengalir kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dengan harapan mudah-mudahan kelak kita semuanya berkumpul di surga dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila kharidani ra'idha fi seluruh anak-anak kita, keturunan kita, zuriat kita hingga cucu-cucu kita.
Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang sehat, anak-anak yang mulia dunia dan kehidupannya, anak-anak yang senantiasa diberikan kesuksesan dunia hingga akhiratnya, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi anak-anak qurrata ayun, kebanggaan kita, kebanggaan keluarga kita, kebanggaan Rasulullah, kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Khususan ila khoridoni raidofi untuk kita semuanya, para pencari ilmu, para relawan sahabat yatim du'afa dimanapun berada, dan relawan-relawan yang lain dengan nama apapun, bendera apapun, komunitas apapun, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kemuliaan, keberkahan atas segala kehidupannya, dan yang paling terpenting mudah-mudahan Allah jaga niat kita, Allah jaga hati kita, sehingga apa yang kita lakukan membawa manfaat dan barokah dunia hingga akhirat kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min nasikhin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doanya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah di kesempatan berkesempatan sore hari ini, kok malam ya. Kita semuanya ditakdir oleh Allah bisa hadir, bisa silaturahim, bisa talabul ilmi kembali, dan atas izin dan kepantasan yang Allah berikan kepada kita hingga kita dalam keadaan yang terbaik, insyaallah sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan hingga sampai dengan detik ini kita tidak bosan-bosan untuk kemudian belajar nurut manut apa yang Rasulullah tetapkan atas diri kita, Allah tetapkan atas diri kita, minimal menjadi orang yang baik. Mengawali ngaji kita di malam hari ini, malam lagi kok bengi terus rasanya awan ini, insyaallah. Nggih. Disengaja yang fokus, yang konsentrasi berarti langsung nyaut ya. Jadi mengawali ngaji kita di kesempatan sore hari ini ada satu kalimat yang indah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan bahwa tatkala hati kita terasa kosong, tatkala hidup kita itu terasa membosankan, maka boleh jadi itu karena hati kita tidak bertawajuh, tidak memandang kepada Allah. Orang-orang yang hatinya selalu memandang kepada Allah, maka
dia akan menemukan tatapan kerinduan Allah kepadanya. Orang-orang yang kemudian menjaga niatnya, menjaga hatinya semata-mata benar-benar yang dicari adalah ridhonya Allah, maka dia akan senantiasa merasakan teduhnya pandangannya Allah, sayangnya dan cintanya Allah kepadanya, dan hidupnya sempurna. Sudah tidak ada lagi yang dipersoalkan, sudah tidak ada lagi yang dikhawatirkan, sudah tidak ada lagi yang dirisaukan. Berikhtiar maka tetap berikhtiar, berusaha maka tetap berusaha, tetapi tidak menjadikan usaha dan ikhtiar sebagai Tuhannya. Mengapa ini penting mengawali ngaji kita di kesempatan sore hari ini? Karena banyak di antara kita itu yang setiap harinya berlelah-lelah, berpeluh dengan keringat, mengejar apa yang kemudian ingin didapatkan, apa yang ingin dicapai, tetapi kemudian memastikan, menjamin, mengharuskan hasilnya harus sesuai dengan usaha dan ikhtiarnya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada hal yang lebih pahit kecuali hidup kita itu tatkala bersandar kepada usaha dan ikhtiar kita, sebagaimana tatkala kita menyandarkan hidup kita kepada makhluk yang lain. Jaga no podo menungsoe, maka masing-masing manusia punya kelemahan, punya keterbatasan. Maka yuk di kesempatan sore hari ini awali dengan hati yang ikhlas dalam rangka mencari ilmu, dan sempurnakan apa yang menjadi niat kita mencari ilmu ini agar manfaat dan barokah, yakni mampu menjaga akhlak kita sebisa mungkin, tidak sampai kemudian kita menyakiti, menyinggung, mendolimi orang lain. Meskipun tidak punya niatan, tetapi jika ada perilaku yang salah, mari kita lihat diri kita, kita gunakan cermin diri kita, maka semua di antara kita itu pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Maka andaikan Allah tidak menutup aib-aib kita, maka insya Allah kita tidak ada di tempat ini. Duduk bersebelahan saja tidak mau, berhadapan tidak mau, bertemu tidak mau. Kenapa? Karena Allah telah bukakan aib kita. Maka kita berlindung kepada Allah dengan sebenar-benarnya, membawa kesalahan, membawa aib kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menuntun kita, dan menemani setiap hati dan niatan kita. Dan yang ketiga, jika niat sudah terpasang, akhlak kemudian sudah tersempurnakan, maka bagian yang ketiga adalah tidak menuntut apa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah harus baik kepada kita. Karena kalau itu yang terjadi, bahasa wong darjo kurang opo kula ya Allah, gak istilahnya gak kurang-kurang oleh ngelakoni keapian kok pancet, misalkan seperti itu. Maka kalau yang pertama niat sudah dipasang, akhlak sudah disempurnakan, berhati-hati ucapan, tindakan, perbuatan, termasuk pikiran pojok sampai pisan-pisan ngelarani wong liya paribasane ngoten. Maka yang ketiga, jangan menuntut Allah itu kemudian baik kepada kita karena kita sudah baik. Kenapa? Allah ketika memberikan kebaikan itu tanpa syarat. Allah memberikan kasih sayangnya tanpa sebab. Karena apa? Allah bersifat al-adl, adil, Rahman Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Penjahat yang paling kejam pun tetap disayang sama Allah. Buktinya diberikan oksigen dia masih bisa bernafas. Meskipun harus mendekam di jeruji besi, di penjara, tapi ketika dia masih bisa menghirup nafas, maka Allah berarti sayang. Dan terhadap orang-orang yang seperti itu kita harus berhati-hati. Mengutip kalimatnya Syekh Ali Jabir almarhum, beliau mengatakan jangan mudah kita itu menghina, menghakimi, mendolimi, menjustifikasi seseorang, karena boleh jadi dia lebih mulia di hadapan Rabb, di hadapan Allah. Loh, kok bisa
katakanlah dia memang buruk, tapi ternyata dia punya pengharapan yang baik kepada Allah dengan hati yang tidak pernah merasa baik. Dia punya pengharapan baik, aku sakjane ya kepingin melok ngaji, tapi aku kok ketokane gak pantes, aku ketokane akeh dosane, kok aku ketokane akeh salahe. Boleh jadi dia lebih baik di hadapan Allah dibanding kita. Maka penting sekali menjaga niat. Boleh jadi kita itu lebih buruk dan boleh jadi kita itu lebih baik. Yang penting lakukan apa yang harus dilakukan, kerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan sekali-kali pun 3 syarat di awal ini penting untuk senantiasa kita ingat, kita lihat kembali agar kita tidak lalai, agar kita tidak tergelincir. 1. Jaga niat. 2. Sempurnakan akhlak. Yang ketiga, tidak menuntut dibalas baik oleh Allah atas semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Karena apa? Sejatinya semua kebaikan yang kita kerjakan ujung-ujungnya juga atas izin Allah. Allah yang memantaskan kita bisa ngaji sore hari ini. Allah yang mengizinkan. Coba kalau tidak dipantaskan, coba kalau tidak diizinkan, mungkin ada acara, mungkin kemudian ada kegiatan di luar, mungkin sedang kondisi kurang sehat begitu, atau mungkin sedang ada aktivitas yang betul-betul penting. Maka sekali lagi inilah kesempatan kita bermuhasabah, memandang kembali apa yang sudah Allah tetapkan diri kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, ini paket awalnya dulu sebelum masuk ke Al-Hikam, biar hati kita betul-betul siap menerima materi dari Al-Hikam. Paket yang kedua sederhananya begini. Seseorang kalau menyadari awal mulanya dia diciptakan, maka dia akan senantiasa bersyukur dengan apapun yang didapat sampai hari ini. Kenapa? Hakikatnya ketika kita awal diciptakan, pasal pertama, 1, kita boleh kok Allah tidak menciptakan kita. Allah boleh kok mentakdir kita tidak hadir di dunia, dan Allah berhak. Kalau dalam ilmunya Bu Yayu, ada jutaan sel sperma yang bertemu dengan ovum, spermanya banyak, ovumnya hanya 1 begitu mungkin, dan yang jadi hanya 1, yang lainnya luruh menjadi darah, mati, terbuang masuk selokan, masuk got, dan lain sebagainya. Kita berhak terbuang seperti itu, tapi ternyata kita hadir. Maka inilah takdir Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah, sesungguhnya Allah itu menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik. Tidak hanya bentuk sak takdir-takdirnya pasti yang terbaik. Kenapa? Kita sudah wujud, kita diizinkan hadir. Kita tidak dijadikan oleh Allah mati, tidak dijadikan oleh Allah terbuang bersama dengan darah-darah kotor itu, tapi terlahir ke dunia. Dari sperma bertemu ovum jadi zigot. Zigot kemudian jadi apa? Embrio begitu nggih. Embrio jadi janin. Nah, sampai akhirnya lahir owe-owe mendapatkan ASI dari ibu kita, diasuh oleh bapak kita, diasuh oleh ibu kita. Maka bahagia itu kadang memang harus dipaksakan dengan jalan mengingat kembali dulunya kita. Makanya kalau kita itu lelah, kalau kita itu capek dengan kehidupan, mengingat kembali orang tua, benar nangis, tapi nangis kekuatan. Benar kemudian meneteskan air mata, tapi menjadi sebuah semangat yang baru. Benar betul-betul ya Allah, kangen sama orang tua, kangen sama bapak ibu, tapi menjadi sebuah pembuktian bahwa kita ingin menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka rasa kangen inilah yang insya Allah penting hadir pada diri kita. Kangen berkumpul ngaji bersama, kangen kegiatan santunan yatim piatu. Ini kan sedang belum move on gitu ya. Kalau di Facebook sekarang muncul foto-foto 1000 anak yatim, Masya Allah. Maka kangen inilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan bagian yang terakhir, kalau sudah menyadari asal muasal kita hidup itu seperti apa, maka kangen itu menjadi wasilahnya, harapannya kita pulang kembali dengan yang menciptakan kita. Makanya kangen ini penting. Kangen ini sesuatu yang berharga. Tentunya kangen dalam kebaikan, kangen dalam ketaatan.
Makanya ini penting Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Paket yang pertama, jaga niat, sempurnakan akhlak, jangan menuntut Allah harus baik atas kebaikan kita. Dan paket yang kedua untuk hati kita sebelum masuk kepada al-hikam, ayo betul-betul kita mengingat kembali kita asal muasalnya dari mana. Kalau orang Jawa mengenal istilah ngaji sangkan paraning dumadi, mengaji menyelami ilmu, mengingat kembali asal muasal kita. Makanya kemudian ada mode. Itu kan tujuannya mengingat kembali. Tidak semata-mata kemudian duduno kelambi pengajian nyar, tidak. Tidak semata-mata untuk menunjukkan tasnya baru, mboten. Tidak semata-mata menunjukkan anak yang terlahir baru, pasangan yang baru, mboten. Tapi semata-mata mengingat kembali asal muasal kita. Insya Allah kalau kita terus mengingat kembali asal muasal kita dan kemudian menyempurnakan dengan rasa kangen itu, mudah-mudahan Allah izinkan dan pantaskan kelak kita besok bisa pulang kembali dan bertemu dengannya. Amin Allahumma amin. Baik, insya Allah itu sebagai pengantar. Kita lihat kitab Al-Hikamnya. Insya Allah kita sudah masuk di pasal 26. Saya baru sadar di grup Warung Berkah itu ada yang menuliskan ngaji waktu libur. Insya Allah pasalnya berapa? Pertama ilah salah ya agak mebuan, ngoten ya. Saya seneng ngoten lihat ibu-ibu itu nggih, memperlihatkan guyubnya wis tanpa aling-aling lah. Nggih, wis los gitu nggih. Dan ini saya berhusnudzon ya, karena masing-masing sudah tahu wis kayak dulur, wis kayak keluarga. Api elek wis tahu wis hafal ngoten ya. Nggih. Jadi yang seperti itu saya malah seneng. Kenapa? Berarti panjenengan itu sudah merasa tidak ada sekat, sudah merasa bukan orang lain lagi. Makanya tetap ketika ada siapapun yang menyampaikan sesuatu, yang namanya keluarga itu rasa kasih sayangnya itu lebih besar daripada kemarahannya, daripada perselisihannya. Beda pendapat pasti ada, pasti ada. Jangankan satu organisasi, sak oma, sak kamar, itu saja masih saja ada perbedaan pendapat, apalagi yang kemudian dalam organisasi. Maka insya Allah selama yang diperdebatkan, selama yang dikomunikasikan itu tujuannya untuk kebaikan, ingin tampil sempurna di hadapan Allah, memuliakan yatim dan duafa, menunjukkan kekompakannya, kebaikannya, dan sekaligus bersiar terlihat kompak ibu-ibunya, akhirnya mampu mengajak ibu-ibu yang lain. Aku ya awalnya kepingin duwe seragam itu, gak melok kegiatan, tidak apa-apa. Saya yakin itu terjadi. Yasinan tahlilan di kampung-kampung nggih, ngapunten. Iku sing disewenengi pertama seragame dhisik. Saweneng nggarai semangat. Adek seragame gak cocok wis aras-aras kate budal. Dan membahas program kegiatan sama membahas seragam itu lebih lama membahas seragam. Saestu niku. Saestu itu. Nggih. Karena memang ya saya yakin itu demi kebaikan bersama, demi kekompakan kebersamaan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kekompakan dan kebersamaan besok di akhirat, khususnya di surga. Amin Allahumma amin. Makanya daftar relawan SED Pak Andi, benjing kalau jenengan sudah masuk surga, ngoten nggih, di absen situ-situ. Boleh ibu ya yuk hadir Pak Andi, alhamdulillah. Okay. Ya Bu, ini misalnya hadir, masya Allah. Yang tidak ada, ayo kita cari bersama sama. Lah kok kecepet nang rokok sampean lapo? Salah ya aku gak oleh seragam, paling gak katut. Makanya masya Allah ini alhamdulillah saya ikut bersemangat melihat panjenengan kompak. Sekali lagi mudah-mudahan senantiasa kompak dalam kebaikan. Okay. Baik, kita lihat pasal 26. Okay. Pasal 25 kemarin insya Allah sudah. Dan saya baru menyadari hari ini tadi bersama santri itu setiap pagi kan melakukan garpu tala, melakukan garpu tala itu bertanya kepada Allah apa yang harus dilakukan hari ini. Saya menyebutnya kepada anak-anak itu kompas kehidupan. Jadi setiap pagi dapat kompas kehidupan dari ayat Al-Quran. Lah kok ayatnya yang saya dapat pagi tadi itu 110, surat Yusuf ayat 110. Nyambung, saya tadi siang itu menyempatkan melihat ngaji saya kembali Pak Andi. Saya itu kan kadang ngapunten, rumongso gak pantas itu sampai hari ini masih ada. Aku gak pantas ngisi pengajian. Tapi begitu lihat YouTube lagi, loh iya aku dewe ada lagi. Nah, tadi insya Allah tanggal 9 Januari materi yang terakhir itu intinya membahas tentang sesuatu yang jika kita kemudian sudah berusaha ikhtiar kemudian tidak kunjung datang pertolongan,
dan kemudian kita mengalihkan pandangan yang lain, wis opo jari Gusti Allah, itu malah turun. Lah kok terjawab di pasal 25 itu, terjawab juga di surat Yusuf, terjawab yakni ternyata geria lansia malang. Baru menyadari siang tadi, ya Allah, ternyata kita itu nyun sewu, hampir semua relawan mungkin rotok setengah putus asa dengan geria lansia malang itu. Bahkan kelasnya Ustadz Heri Latif wis ngene lho Gus, bilang kepada saya Pak Arif lho, wis didoleh lho, wis meneh-meneh tak tuntute wong-wong sing ngadep menghalangi itu. Sampai seperti itu Ustadz Heri Latif, saking gregetennya gitu ya. Maka ternyata begitu semuanya ini sudah pasrah, wis gak mampu, wis ditukar guling, wis didol, wis mbok dirupakno apa tanduri jagung tadi gawe wedhus tok ngono ae gitu nggih. Ternyata Allah berikan jawaban, dan itu ada di surat Yusuf ayat 110 yang bunyinya, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, atau kalau ada orang yang baik wis gak arep-arep maneh dengan usaha ikhtiar kebaikannya, maka yang terjadi Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka dan diselamatkan orang-orang yang dikehendaki, dan siksaku tidak akan dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa. Tadi pagi Pak Dasubuh itu dapat ayat ini, ternyata nyambung. Intinya memang pasrah itu ketauhidan yang tertinggi. Nek wis istilahnya ya Allah pun ya Allah, kalau ikhlas, kalau pasrah, kalau pun boten sanggup ya Allah, ini justru malah datang pertolongan itu. Dan itu terjawab memang di pasal 25 kemarin. Kalimatnya, sebaiknya seorang hamba menyerahkan apa yang telah diusahakannya dengan rela hati atas hukum-hukum ketetapan Allah pada waktu yang ditetapkan. Sebab apa? Ketika dia sudah pasrah, sudah menyerahkan urusannya kepadaku, maka saat itulah rahmat, kebijaksanaan, kekuasaanku akan kuturunkan. Materi minggu yang lalu membahas tentang sifat Allah yang jamil dan jalal. Jamil itu yang baik-baik, jalal itu yang kuasa. Wis mbuh iku apik, mbuh iku elek, pokoknya apa jari Gusti Allah. Makanya di Asmaul Husna ada sifat yang baik-baik, ada sifat yang menurut terjemahnya adalah misalkan yang menghinakan. Terus kemudian yang membinasakan, itu kan ada di Asmaul Husna. Maka inilah bentuk kebaikan Allah kepada diri kita. Kalau kita itu ngaji, enak memandang episode kehidupan apapun, sudah ada kompas kehidupannya. Ini pentingnya ngaji. Biar apa? Kita tidak terjebak atas kesombongan diri kita. Oh akhirnya misalkan geria lansia, memang ini atas usaha kita, ini memang karena ikhtiar kita akan mudah tergelincir di situ. Tapi kalau kemudian Allah yang menjadi pandangan kita, Allah akan alihkan. Geria lansia Malang gak berhasil, geria yatim Jombang gak berhasil, kok tetap kita berbuat baik terus, tetap berprasangka baik kepada Allah terus, Allah ganting. Begitu sudah fokus ganting lah kok Malang. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya kan yang lain, contoh Madiun itu kan juga sudah jalan nih. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi rumus Bapak Ibu. Model kehidupan ya seperti ini. Makanya ada istilah pola pertolongan Allah, karena bisa dipolakan. Sekali lagi kuncinya maksimalkan ikhtiar, jangan menuhankan ikhtiar, jangan terlalu fokus kepada satu ikhtiar, dan pasrahkan hasilnya kepada Allah. Maka kita lihat keajaiban yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pasal 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ihalatukal a'mala, menunda amal perbuatan yang baik, ala wujudil farogi, karena menantikan kesempatan yang lebih baik, min ru'unatin nafas, maka itu sebagai tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa seseorang. Halaman 30-31 okay. Jadi pasal 26 sekali lagi terjemahnya, menunda berbuat baik karena menunggu kesempatan yang lebih baik, maka itu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwanya. Bodoh itu tidak selalu wujudnya perilaku, dan perilaku bodoh diawali dari jiwa yang bodoh. Maka Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah, apa indikator kebodohan itu penyebabnya? Di dalam kitab ini Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan sebab-sebab kebodohan itu ada 3 hal Bapak Ibu. Yang menyebabkan kita itu bodoh ada 3.
Nek cara bahasa guru ya gara-gara gak sinau. Cara bahasa pengajian ya gara-gara gak ngaji. Maka kalau tidak ngaji, tidak belajar, tidak cari ilmu, nyuwun sewu, maka sebutannya sebagai orang yang bodoh. Pokoknya gak permanen. Istilah baru ya, bodoh permanen ini. Karena memang kondisinya mungkin tidak mau belajar, tidak mau membuka diri, tidak mau menyadari kekurangannya, rumangsa wis jangkep ilmune, paketane wis jangkep, sudah lengkap, tidak mau menambah lagi, maka mungkin permanen itu yang akan dirasakan. Satu, apa yang menyebabkan seseorang itu bodoh? Karena dia mengutamakan duniawi. Wah, ini langsung pasal pertama. Pokoknya ini adik ngutamakan dunia bodoh. Angel ini. Jadi kalau sudah mengutamakan duniawi, sebutan atas diri kita sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, Bapak Ibu, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selamanya. Contoh, kita tinggal di rumah kontrakan sama tinggal di rumah sendiri, itu diibaratkan tinggal di rumah kontrakan diwapi sampai berlebihan. Maka ini tindakan yang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa rumah kontrakan itu kalau waktunya habis harus ditinggalkan. Sedangkan rumah sendiri silakan diperbagus, silakan direnovasi, silakan diapi. Tapi ini juga bisa ditingkatkan levelnya. Bagaimana meningkatkan levelnya? Ya gampang, semua rumah di dunia itu ya ngontrak. Meskipun SHM, kalau sudah waktunya selesai ya gak mungkin digawa mati. Masuk mati gawa tembok, gawa botol, kan tidak mungkin. Jadi sekali lagi, level pertama, rumah kontrakan tidak perlu terlalu dibagus-baguskan, yang penting tidak kepanasan, kehujanan, bisa menerima keluarga, saudara, tamu dengan nyaman, dengan baik, bersih, suci, maka cukup. Tidak perlu terlalu berlebihan. Wis ono keramik diganti keramik sing luwih larang, diganti granit lah opo. Padahal rumah ngontrak. Mboten Ustaz, kula niku meskipun ngontrak kula apik boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Wis misalkan sudah ada genteng diganti galvalum, misalkan temboknya misalkan sudah bagus diduodoli maneh diganti botol sing luwih larang lah opo. Karena rumah kontrak itu akan ada waktu habisnya. Nanti saja kalau rumahnya sendiri silakan dimaksimalkan. Ini level orang yang pertama. Level yang kedua adalah yakni gambaran rumah semua di dunia itu sebenarnya ngontrak. Maka jangan sampai rumah kita yang saat ini kita tempati, meskipun SHM-nya atas nama kita, surat warisnya atas diri kita, nyun sewu, itu semuanya tetap rumah ngontrak. Begitu waktu habis, maka kita harus meninggalkan. Dan ingat, semua tempat yang ada di dunia itu sementara. Yang abadi adalah akhirat. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, sungguh benar-benar bodoh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan duniawi. Apakah tidak boleh mengejar duniawi? Boleh, niatnya tujuannya untuk akhirat. Aku tak kerja, aku tak usaha, ngelumpukno duit nabung, duit tak gawe sedekah, duit tak gawe nyumbang, duit tak gawe umroh. Maka yang seperti ini boleh. Tapi jika itu kemudian tujuannya adalah untuk bermegah-megahan, seperti sindiran Allah di dalam surat At-Takatsur itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jelasnya begini, ini bisa dijelaskan melalui hadis qudsi. Sungguh anak Adam itu tidak akan pernah puas meskipun mendapatkan satu gunung emas, maka dia akan mengharap 2 gunung lagi, 3 gunung lagi, sampai dia akan puas tatkala kemudian tanah kubur masuk ke dalam mulutnya. Maka hatta zurtumul maqabir, manusia itu memang kecenderungannya bergerak kepada kemegah-megahan, dan dia akan berhenti kepada kemegah-megahan hatta zurtumul maqabir. Dia sudah masuk liang lahat. Apakah harus seperti itu dulu? Ya kalau bisa jangan.
Mulai dari sekarang silakan kumpulkan harta sewajarnya, secukupnya, dan kemudian sisihkan sebagiannya untuk orang-orang yang berhak. Insya Allah semua relawan sudah mendapatkan jiwa itu. Senang ketika melihat orang lain senang. Ini insya Allah semuanya sudah punya jiwa itu. Bukan kemudian senang ketika diri kita sendiri yang senang. Itu enggak banget kalau relawan itu. Relawan itu pokoknya seneng itu nek iso nyenengno wong, nek iso seneng bareng-bareng. Bukan hanya satu orang, dua orang. Berangkat ke Batu rekreasi dengan keluarga itu seneng. Tapi ketika berangkat ke rekreasi ke Batu dengan keluarga ditambah 1000 anak yatim piatu, Masya Allah, luar biasa itu. Dan kita akan mengatakan lendo iku lho lendo, gak duwe bapak, gak duwe ibu. Kita secara otomatis meskipun bukan ustadz, bukan guru ngaji, maka nasihatnya akan langsung baik. Karena apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu takdirnya menjadi hamba Allah yang terbaik. Apa yang menyebabkan kita kok kemudian tidak menjadi baik? Ya satu ini pasalnya, karena kita mulai cinta kepada duniawi, terlalu mengharap kepada duniawi, dan senang, nyaman, tenang manakala duniawi tercukupi. Padahal dunia itu sementara, akhirat selamanya. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq juga pernah menyampaikan kepada muridnya, wahai murid-muridku, janganlah engkau menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah di dunia. Janganlah engkau mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia. Maka sang murid bertanya, wahai guru, apa gerangan yang tidak diciptakan oleh Allah? Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah di dunia ini? Maka jawabannya Imam Ja'far As-Shadiq, yang tidak diciptakan Allah, yang tidak dikehendaki oleh Allah ada di dunia adalah ar-roha. Apa itu ar-roha? Ar-roha itu kelapangan. Kelapangan kok tidak diciptakan oleh Allah? Iya, karena di dunia ini sementara. Allah kalau menciptakan sesuatu dibuat abadan-abadan. Kalau hanya berbatas waktu berarti ini hanya ujian. Makanya apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu bahagia maupun susah, sejatinya ini semuanya hanya ujian. Tapi kalau di akhirat asli hak itu. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq dengan pandangan keilmuannya, ar-roha itu tidak akan pernah ada di dunia. Kelapangan, kebahagiaan itu tidak akan pernah ada di dunia. Kalau toh pun ada, maka wujudnya hanya ujian. Makanya ini penting untuk kemudian dikuatkan pada diri kita. Ingat, jangan terlalu mencari duniawi yang berlebihan di dunia ini, mencari kebahagiaan, kelapangan di dunia ini, karena itu sungguh tidak mungkin, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di pasal yang kedua, atau sebab seseorang itu dikatakan bodoh, yang kedua yakni orang-orang yang kemudian menunda amal kebaikannya kepada masa yang dia sendiri tidak mengetahui apakah dia akan mendapatkan kesempatan itu, atau kemungkinan ia dilanda oleh ajal mati yang telah menantikan masanya. Jadi orang yang bodoh, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di nomor 2 ini, yang menyebabkan seseorang dikatakan bodoh, yakni orang yang menunda berbuat baik, menunggu kesempatan yang lebih baik. Ayo melok santunan yatim piatu, gak saiki, kapan-kapan naik, golek waktu sing pas. Maka ini sebutan bagi orang yang bodoh, kata Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena orang ini tidak tahu apakah akan datang kesempatan itu kembali. Tidak ada yang berani memastikan. Ya nek si urip, lah nek enggak. Ya kalau sehat terus. Lah kalau kemudian ditakdir sakit sampai menjelang wafatnya, menjelang kematiannya. Makanya siapapun yang mengajak kebaikan kepada kita, lihatlah itu cara Allah yang mengajak kita. Ya kalau misalkan belum sempat saat itu, maka kemudian tetaplah berbuat baik dengan cara yang lain. Jangan sampai ada teman mengajak kebaikan, kita tidak mau, ternyata kita sedang dalam kemalasan, sedang dalam kelalaian. Makanya penting, kata Umar bin Khattab, setiap malam kita itu harus senantiasa menghitung-hitung amal ibadah yang kita lakukan, bermuhasabah atas perilaku yang kita lakukan. Karena kata Umar, hisablah dirimu, hitung-hitunglah amal perbuatanmu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum engkau dihitung-hitung amalmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya Umar itu menyadari
bahwa tidak ada jaminan kita itu besok masih hidup. Bahkan tingkatan Umar waktu jadi khalifah, suatu ketika anaknya ini tasnya bolong, ngapunten, sepatunya bolong. Kemudian ada sahabat yang namanya Zaid bin Sabit insya Allah itu mengatakan, wahai fulan, engkau adalah anaknya khalifah, gak pantas sepatumu itu jebol. Awakmu ini anaknya presiden, bahkan kalau khalifah itu lebih dari presiden karena membawai banyak negara. Apalagi khalifah berarti pemimpin Islam itu hanya satu. Maka sang anak kena pengaruh Zaid bin Sabit datang kepada ayahnya, Pak, sepatuku jebol. Terus apa oleh? Terus paman Zaid bin Sabit, bapak lah khalifah, bapak lah wong duwe jabatan, bapak lah wong duwe. Terus kenapa kok saya tidak dibelikan sepatu? Apa kata Umar waktu itu? Aku memiliki uang tapi tidak ada hakku sedikit pun di dalamnya. Ini adalah uangnya negara. Maka kemudian dia datang lagi kepada Zaid bin Sabit, paman, bapakku tidak punya uang. Maka kemudian Zaid mengatakan, bapakmu itu khalifah, suruh pinjam kepada orang lain karena dia pemimpin dan jaminannya adalah kekuasaannya. Saya kira untuk harga sebuah sepatu tidak ada harganya. Datang lagi anaknya, Pak, terus paman Zaid bin Sabit, bapak dikain utang, Pak, bapak dikain ngampil yotro ten tiang-tiang kin membahasakan kalau sepatu. Maka Umar langsung nangis waktu itu. Umar itu kan sahabat yang terkenal dengan kekerasannya, tapi hatinya sangat lembut. Sangat lembut, meskipun kongres titik-titik tugel dasi ngoten nggih. Tapi kalau sudah diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang Allah, pasti langsung nangis. Lah saat itu Umar langsung menangis. Anaknya tanya, "Lho Pak, lah kok tambah nangis, aku njaluk duit kok malah nangis? Sampeyan gak gelem ta ngekeki aku duit?" Tidak, Nak. Bukan bapak tidak mau memberi kamu uang, tapi bapak betul-betul tidak punya uang. Dan ketika bapak ingin mengambil uang, tidak haknya bapak di uang itu. Tidak ada hak sedikit pun diriku mengambil bagian itu, karena ini uangnya rakyat. Dan ketika engkau mengatakan aku harus meminjam kepada orang lain, siapa yang menjamin setelah aku pinjam, maka kemudian aku masih hidup lagi. Dan sungguh aku berusaha berlindung dari keadaan yang menghinakan, dan keadaan itu nyuwun sewu adalah hutang. Ini ngapunten. Bahasanya Umar seperti itu. Sungguh aku berlindung dari keadaan yang menghinakan, dan keadaan itu hutang. Dan hutang tidak harus dalam bentuk uang, termasuk janji dan lain sebagainya. Dan kita itu kecenderungannya ketika punya amanah, bahasanya Ustaz Nasrullah, hutang itu diganti dengan amanah, begitu nggih? Maka kita itu sedikit banyak akan banyak keburukan yang terjadi di dalamnya. Satu, melupakan. Dua, melalaikan. Tiga, memutuskan silaturahim. Keempat, kita kemudian kadang berdusta atasnya dan lain sebagainya. Makanya kita berupaya, siapapun kita, insya Allah semuanya punya amanah, punya hutang. Maka kita berusaha untuk apa yang sudah terjadi saat ini, maka kita berusaha memantaskan diri agar Allah yang melunasi. Jangan kita terlalu berat, biar Allah yang melunasi. Caranya pantaskan terus untuk ditolong Allah. Waktunya sholat, waktunya baca Al-Quran, waktunya zikir, waktunya ngaji. Pantaskan terus. Tidak usah terlalu difokuskan itu. Ya polanya tadi, nek wis gak terlalu dipikir, wis pasrah, bukan berarti berlepas tangan ya. Kita tetap berazam, bertekad untuk membayar, melunasi. Maka insya Allah Allah mudah mendatangkan dari pintu-pintu yang tidak kita sangka. Yakin saja. Jangan sampai keyakinan kita sudah tidak ada kepada Allah, kepada siapa lagi. Okay? Jadi sekali lagi kembali kepada kitab ini tadi, jangan menunggu untuk datang masa yang lebih baik agar kita berbuat baik. Ada kesempatan, lakukan. Ada orang mengajak kebaikan, ikuti. Kalau toh pun kita tidak bisa ikut, ya minimal doa kita menyertai. Sepurane gak iso melok wis tak dongakno, sepurane gak iso melok wis aku titip sedekah wae kok sampean. Lah ini penting ini. Tujuannya apa? Biar kita tidak terputus dari rantai kebaikan, tidak terputus dari gerbong kebaikan. Misalkan kok sing nglakoni ya amal sedekah duwe ya tenaga ya pikiran gak turu, gerbongnya ada di gerbong paling depan. Minimal kita yang tidak sebagaimana hebatnya orang itu, minimal kita sedekah atau doakan saja, kita ada di gerbong belakang. Gak masalah kalau tujuannya sama. Sama-sama stasiun Surabaya ke Sidoarjo, meskipun gerbong depan, gerbong belakang tetap podo tutuk Sidoarjo. Jika memang tujuan kita surga, gak iso misalkan seperti saya lihat
Buya yuk Bu Andi misalkan masak, misalkan wis gak ngerti wayah, kesel awake gak diroso, misalkan seperti itu. Lah kita misalkan tidak mampu berbuat sehebat beliau-beliau itu, minimal doa kita, minimal kemudian sedekah kita. Jangan sampai suudzon kita, walaikum niate pamer. Jangan sampai wis gak iso ngewangi keapian, mari ngono suudzon. Manusia-manusia yang seperti ini akan menderita. Kenapa? Tidak akan pernah senang lihat orang lain senang. Nggih, ono ae sumpeke ati nek delok kancane seneng, kancane nglakoni apik wis koyo-koyo dhek dhewe sing pantes apik. Makanya nggih, ini penting nggih. Yang nomor 2 jangan sampai ditunda. Dan yang ketiga, seseorang dikatakan bodoh adalah ketika kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Nah ini ketika niat kita sudah berbuat baik mencari ridhonya Allah, terus kok berubah karena perilaku teman, terus kok berubah karena perilaku sahabat, maka ini tanda kebodohan. Azam itu keinginan, hajat, harapan, berazam, bertekad. Aku kepingin ngadakno santunan yatim piatu. Ternyata kemudian di perjalanan kok berubah. Misalkan karena mungkin ada orang yang menghina, ngerasani Allah sampean sok alim, sampean sok api, ada yang ngadakno ngono. Terus jenengan kok nggak jadi mengadakan santunan. Ini tanda kebodohan. Kenapa? Karena bahagianya diletakkan di mulut orang lain dan nggak akan pernah selesai. Metu teko omah gawe kodhong putih klambi ireng ana sing ngomong hitam putih koyo opo ae mlebu maneh ganti kodhong kene klambine tetep cek gak pantes norak iku warnane mlebu maneh gawe putih-putih sampeyan gawe pocongane gawe putih-putih mlebu maneh gawe ireng sapa sing mati yuk kok gawe ireng-ireng tidak akan ada habisnya sepenge EGP emang gue pikirin. Itu sama seperti kisahnya Luqman Hakim dengan anaknya itu nggih naik keledai, berjalan, wong loro numpak ndukur keledai. Orang pertama mengatakan, lah yo gak sakno ndelok keledai ditumpaki wong loro. Maka kemudian gurunya turun atau Luqman Al-Hakim turun, anaknya di atas. Lah iku jalan ketemu di desa B, iku anak durhaka iku. Bapake sakno wis tuwa kok kongkon mlaku, anake nang ndukur anak durhaka. Terdengar mereka, maka kemudian mereka berpindah posisi. Bapaknya yang di atas, anaknya di bawah. Masuk desa C, delok niku bapak gak duwe sakno karo anak. Anake kongkon mlaku, bapake numpak, cek enake wae. Seingat kata, terdengar lagi begitu mau masuk ke desa D, turun keduanya. Masuk ke desa D sama. Lah ya cek gobloke, ana keledai kok gak ditumpaki. Kok iso mlaku. Akhirnya apa yang terjadi yaitu tadi tidak akan ada habisnya. Sang Luqman Al-Hakim pun mengatakan, wahai anakku, apakah engkau sudah menyadari bahwa ketika kebahagiaanmu itu diletakkan pada ucapan orang lain, sungguh engkau tidak akan pernah berbuat baik. Letakkan saja pandanganmu, letakkan saja hatimu mencari ridhonya Allah. Nek anjane ono salahe, ono kelirune wajar, karena kita sedang mencari kebaikan itu, menyempurnakan apa yang masih kurang. Tidak bisa terlihat baik 100%, tidak bisa. Meskipun itu kebaikan, sama-sama berbuat baik, kadang belum tentu hasilnya baik. Makanya ini penting untuk diri kita. Kalau sudah punya niat, sudah punya azam, sudah punya tekad, sudah punya hajat untuk berbuat baik, maka jangan pernah merasa lemah dan jangan sampai kemudian berubah apa yang diniatkan. Kalau memang kemudian lemah, kemudian berubah, maka sungguh itu sebagai tanda kebodohan. Lakukan saja, jalan terus pokoknya. Kafilah tetap berlalu saja meskipun anjing menggonggong. Dan kata pujangga di akhir ngaji kita sore hari ini, la tu'ajjil ilal ghatima yumkinuka an ta'malahul yaum. Janganlah menunda sampai besok apa yang bisa engkau dapat kerjakan di hari ini. Kenapa? Karena al-waktu thaminun, waktu itu sangat berharga. Fala tudayyi'hu illa fi nafas. Jangan sampai engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan kita senantiasa diizinkan oleh Allah, dipantaskan oleh Allah dari satu waktu ke waktu berikutnya senantiasa di dalam kebaikan. Kalau memang belum diizinkan hari ini, maka doa-doa kita harus tetap menyertai. Belum dipantaskan untuk ikut berbuat baik, maka minimal syiar kita
kemudian HP kita, status kita gunakan untuk kemudian mengajak kepada kebaikan. Bukan berarti kita sudah baik, tapi justru kita hanya ingin terus menjadi orang yang baik. Saya kira insya Allah itu mudah-mudahan manfaat dan barakah atas apa yang kita dapatkan sore hari ini, dan Allah ridha atas apa yang dititipkan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.